Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Takwa dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta rasa syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, tentu dengan setinggi-tingginya pujian atas dasar limpahan karunia-Nya, nikmatnya baik daripada nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Zamaluddin bersama Ustazah Miftahul Saadah akan membahas tentang tips seputar Ramadan, terutama di sehat di bulan Ramadan, Bu ya. Tips sehat produktif ala Rasulullah SAW dan juga resep sahur ala Rasulullah. Ini sangat luar biasa para sobat takwa. Nanti akan dibahas secara komprehensif oleh Ustazah. Dan sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada sang uswa dan qudwah Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner yang sangat luar biasa, yang telah meningkatkan taraf berpikir umat hingga sampailah pada saat ini zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, teknologi yang sangat luar biasa. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini dari teman-teman mahasiswa. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengatur waktu agar tetap produktif selama bulan puasa di tengah aktivitas mahasiswa di bulan Ramadan, Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang sangat mulia ya. Marhaban ya Ramadan, ya marhaban syahril qiyam wa syahris shaum gitu ya. Terima kasih kepada Ananda Jamal ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersama kita hari ini ya, kita bincang-bincang santai ya, Bu, tentang Ramadan ya. Tadi Jamal menyampaikan sebuah pertanyaan tentang bagaimana kita berpuasa tetapi tetap produktif ya. Karena mahasiswa banyak kegiatannya, Bu. Kalau kita lihat bahwa puasa itu adalah sebuah anugerah ya, sebuah kasih sayang Allah yang diberikan oleh kita semua, khususnya umat Islam ya. Umat Islam, Allah menjadikan puasa ini menjadi suatu kewajiban yang akan kita jalankan selama 1 bulan ya. Tentunya kebaikan-kebaikan ini kita tidak bisa nalarkan dengan otak kita ya. Karena memang di dalam bulan puasa ini ada sejumlah kasih sayang Allah yang diberikan siang dan malam, kemudian ampunannya juga siang dan malam diberikan, kemudian apalagi itkun minan nar, ternyata ya diberikan siang malam itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sayangnya Allah kepada kita semua gitu ya. Nah kemudian bagaimana kita memanfaatkan momen-momen penting ini ya? Ya betul, Bu. Tentunya sebagai mahasiswa ya, bahwa puasa bukan merupakan halangan untuk tetap produktif ya. Nah, biar kita tetap produktif, biar kita sehat, biar kita bugar, tentunya harus didukung oleh kesehatan jasmani kita dan rohani kita ya. Bahwa rohani kita itu harus disiapkan. Makanya dalam Islam kan ya, sebelum bulan puasa kita prepare dari sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai Ramadan, itu dalam rangka menata hati kita, menata rohani kita ya, biar ketika mau Ramadan itu sudah siap. Begitu juga dengan jasmani kita ya, banyak kita ditarbiyahkan atau dilatih untuk mempersiapkan Ramadan dari bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, sehingga ketika datang Ramadan kita nggak kaget lagi. Insya Allah rohani maupun jasmani kita sudah lebih siap ya. Nah rohani bagaimana? Segi rohani adalah misalnya bagaimana kita mentazkiyahkan, mensucikan hati kita ya, membersihkan hati kita dari rasa, misalnya kalau kita anak muda kan dengan emosi kadang-kadang ya, Bu, emosi, kemudian konsentrasinya kemudian suka meledak-ledak gitu ya. Nah kemudian dengan datangnya Ramadan, bagaimana rohani kita ini ya, emosional kita ini kita kita asah dengan baik ya, kita latih dengan baik ya, biar seimbang. Begitu juga dengan jasmani kita tentunya
kita berikan asupan yang baik. Apa itu asupan yang baik? Yang makanan yang halalan thayyiban. Ya, bukan hanya halal tapi juga thayyib. Baik. Nah, kadang-kadang mahasiswa kan memang saya perhatikan tidak begitu memperhatikan masalah asupan ya. Iya, Bu, betul. Misalnya asik makan yang mie Sebelah. mie seblak dengan level-level yang belasan gitu. Apalagi kalau setelah buka puasa terkadang bukan mencoba hal-hal yang manis namun mendahulukan makanan-makanan yang seger-seger gitu ya. Nah itu barangkali ini untuk anak-anakku semua ya, perlu kita berusaha untuk merubah kebiasaan yang kurang bagus ini. Karena ternyata yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, ketika kita berpuasa khususnya misalnya dalam ketika masuk waktu iftar ya, waktu berbuka, maka yang diminum adalah yang putih-putih dulu, air putih gitu ya. Apalagi kalau Rasulullah tentunya air zam-zam ya. Tuh, dengerin mahasiswa. Korma kayak gitu ya. Atau yang buah-buahan gitu, buah-buahan. Jadi perut kita ini, lambung kita nggak kaget. Iya, Bu. Seharian sekitar 12 sampai 14 jam ya. Tanpa asupan, akhirnya diberikan sesuatu yang mengagetkan, nanti lambung kita yang teriak-teriak gitu ya, yang merasakan dampaknya kita sendiri ya. Jadi walaupun anak-anakku masih muda ya, masih usia sangat muda, tapi tolong dijaga ya, kita perhatikan, kita kita latih untuk lebih sehat lagi, karena dampaknya kita sendiri yang merasakan ya. Kalau misalnya langsung diberikan yang tadi yang serem-serem gitu ya, seblak, bakso aci, kemudian apa lagi tuh mie kemarin tuh yang mie gacoan yang level-levelan, ya kasihan sekali tuh lambung kita, langsung dia melilit-lilit ya, melilit-lilit. Nah ini tentunya akan berdampak kepada bagaimana nanti kita menjalani bulan Ramadan dengan asupan yang kurang bagus ya, berdampak kepada hari-hari kita di bulan Ramadan ya. Jadi tolong diadaptasikan dulu pelan-pelan gitu ya, nanti baru dimakan yang cocok, yang sesuai gitu ya. Bagaimana tentang tetap produktif ya? Kalau tadi untuk mengatur jam kuliahnya, terus konsentrasi yang tidak terpecah ketika berpuasa dengan produktifnya di kampus. Iya. Jadi kalau anak-anakku semua ya, anak-anakku sekalian, kalian ini adalah mahasiswa yang mempunyai tugas sebagai thalabul ilm ya, thalabul ilm. Apakah itu di bulan Ramadan atau bukan di bulan Ramadan, tugas kalian adalah tetap sebagai thalabul ilm ya. Maka harus pandai-pandai ya, thalabul ilm. Apakah itu di bulan Ramadan atau bukan di bulan Ramadan, tugas kalian adalah tetap sebagai thalabul ilm ya. Maka harus pandai-pandai mengatur jadwal ya, mengatur schedule, kapan harus belajar, kapan harus baca Quran, kapan harus olahraga. Bukan berarti misalnya karena dalam keadaan puasa lemes gitu ya, lemes gitu tanpa tenaga, akhirnya dibawa untuk tidur aja, udah tidur aja gitu. Karena ternyata kalau tidurnya lebih banyak, malam bikin badan lemes ya. Tapi kalau kita atur, kalau dokter mengatakan bahwa orang-orang dari pihak kesehatan mengatakan walaupun kita dalam keadaan berpuasa, tetap sempatkan waktu untuk olahraga, misalnya menjelang berbuka waktunya untuk olahraga ringan gitu ya. Karena jangan siang hari olahraga, nanti kita kehabisan energi ya, nanti bisa dehidrasi. Atau misalnya setelah sahur jangan tidur. Karena biasa ini saya perhatikan misalnya kalau sahur itu habis sahur sepi banget, semuanya tidur. Terus karena memang aktivitas di malam hari seperti anak muda yang memang membangunkan masyarakat untuk sahur, maka kemudian setelah selesai agenda tersebut malah tertidur lelap. Jarang untuk menyempatkan waktu untuk berolahraga. Nah, itu teman-teman harus dibiasakan olahraga walaupun kita sedang berpuasa tentunya. Nah,
Jadi etos kita baik itu saat bukan bulan puasa maupun bulan puasa tetap harus kita keep healthy gitu ya, tetap sehat. Kebiasaan misalnya jalan kaki, kebiasaan kita cycling terus dilanjutkan walaupun misalnya durasinya nggak begitu panjang ya, karena memang kita dalam keadaan puasa. Jadi tetap sehat, tetap prioritaskan waktu, apalagi bentar lagi UTS ya. Jadi bagi-bagi waktu, jangan dianggap stres ya, jangan dibawa stres. Karena kalau kita menganggapnya itu sebuah hal yang membawa kesetresan gitu ya, akan terbawa. Relax aja, relax, santai. Toh kita tidak mikirin makan apa, minum apa gitu. Kadang dalam keadaan puasa lebih asik ya. Lebih asik. Sempatkan waktu untuk belajar ya. Kapan? Itu kalian yang tahu kapan waktunya yang paling bagus ketika saya harus mereview pelajaran-pelajaran yang akan di UTS-kan. Kapan saya harus baca Quran, karena memang di bulan Ramadan ini amal yang paling baik adalah qiraatul Quran, kemudian memahaminya, kemudian mentadaburinya. Itu barangkali anak ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya telah menyempatkan waktunya untuk agenda pada hari ini. Tentu apa yang disampaikan tadi sangat luar biasa teman-teman, dan semoga teman-teman di sini tetap bisa menjaga produktifnya, teman-teman di sini tetap semangat di tengah aktivitas perkuliahan, tugas, dan juga semangat untuk UTS nantinya. Terima kasih Bu sekali lagi atas berkenannya untuk menyampaikan motivasi kepada kami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi